Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wadin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi wahai anak-anakku. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah, semuanya tetap semangat ya. Nah, sebelum kita melaksanakan ke pembelajaran, Ibu akan mengecek kerapihan kalian dulu nih. Nah, dari segi posisi atau dari segi duduk kalian itu harus dirapihin dengan barisan yang depan nih. Bangku yang kanan, yang kiri, yang tengah. Nah, harus segaris dan harus sejajar dengan yang depan. Nah, Alhamdulillah sekarang udah rapi ya. Nah, Ibu akan menanya nih, buat ahwatnya sudah tidak ada lagi kan yang memakai kerudung paris? Masya Allah, semuanya udah berhijab syar'i ya. Masya Allah, bagus. Nah, buat ikhwannya juga, sekarang semuanya udah pakai topi kan? Nah, udah pakai dasinya juga. Masya Allah, kalian bagus dan luar biasa. Nah, hari ini ada yang tidak masuk. Siapa? Nisa dan Rijal. Kenapa mereka berdua tidak masuk? Wah, sakit. Nah, mari kita doakan semoga Nisa dan Rijal cepat sembuh agar bisa beraktivitas kembali seperti biasa dan belajar bersama kita semuanya. Mari kita doakan semoga Nisa dan Rijal cepat sembuh. Berdoa dimulai. Amin ya Allah rabbal alamin. Nah, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, sudah siap belum nih buku catatannya di atas meja? Ayo. Nah, masih ada yang belum siap nih. Ayo semuanya keluarin buku dan alat tulisnya. Nah, udah siap semua kan? Nah, pintar. Nah, alangkah baiknya sebelum kita melaksanakan ke pembelajaran, kita berdoa dulu bersama-sama agar Allah memudahkan kita dalam belajar dan menuntut ilmu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita melanjutkan ke materi, nih Ibu akan ngasih motivasi nih untuk kalian. Nah, dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala itu berfirman yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak akan menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Nah, jadi dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56 ini, tujuan diciptakannya manusia ke alam dunia ini hanya untuk beribadah. Nah, beribadah kepada siapa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam ibadah itu terbagi menjadi dua, ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Nah, ibadah mahdoh yaitu ibadah melaksanakan puasa, haji, sholat, zakat, dan lain sebagainya. Sedangkan ibadah ghairu mahdoh yaitu sedekah, infak, bekerja, salah satunya. Nah, jadi tujuan diciptakan kita ke alam dunia ini hanya untuk beribadah, bukan hanya menikmati apa yang ada di dunia ini. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam dunia ini sebagai perantara. Dunia itu sebagai perantara untuk mencari bekal ke alam akhirat nanti, untuk membeli surganya Allah Subhanahu wa taala dengan cara memperbanyak amal ibadah, memperbanyak amal soleh, dan apa yang Allah perintahkan yang ada di alam dunia ini. Nah, kalian paham kan apa yang telah Ibu sampaikan barusan? Masya Allah, semuanya paham ya. Nah, Ibu akan nanya nih, materi yang minggu lalu, siapa yang masih ingat? Ngebahas tentang apa? Hayo, siapa yang mau jawab? Oh, Pina. Apa coba Pina? Pintar. Strategi dan substansi dakwah khulafa ur-rasyidin. Nah, Ibu akan nanya nih sekilas tentang strategi dan substansi dakwah khulafa ur-rasyidin. Nah, siapakah khalifah yang pertama kali membukukan Al-Quran? Ayo, siapa yang bisa jawab nih? Nah, ya siapa? Neng Melan.
Apa jawabannya yaitu? Nah, pinter, Abu Bakar As-Siddiq. Nah, satu pertanyaan lagi nih. Sekarang buat Ikhwannya ya. Nah, siapakah khalifah yang menstandarisasi Al-Quran sehingga Al-Quran bisa kita baca sampai pada detik ini juga? Ayo, siapa? Siapa yang mau jawab Ikhwannya? Oh iya, Arif. Arif apaan Arif? Pinter, Utsman bin Affan. Masya Allah. Tepuk tangan buat Irfan dan Nenglan. Nah, hari ini Ibu akan membahas tentang sejarah Bani Umayyah I di Damaskus. Ada yang udah baca belum nih tentang sejarah Bani Umayyah I? Nah, sebagian ada yang udah dan sebagian ada yang belum ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang materi sejarah Bani Umayyah I di Damaskus. Nah, jadi proses terbentuknya Bani Umayyah I di Damaskus yaitu ada 4 proses. Yang pertama yaitu adanya perang saudara, yang kedua yaitu adanya peristiwa tahkim, yang ketiga yaitu terjadi perpecahan 3 golongan, yang keempat yaitu adanya peristiwa Amul Jamaah. Nah, adanya perang saudara yaitu adanya perang Siffin dan perang Jamal. Nah, perang Siffin itu yaitu perang antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib di kota kecil Siffin. Sedangkan perang Jamal yaitu perang antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah. Karena pada waktu itu Aisyah sedang menggunakan unta. Nah, setelah adanya perang saudara, lalu adanya peristiwa tahkim antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, tujuan peristiwa tahkim ini yaitu perjanjian perdamaian antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib. Nah, setelah adanya peristiwa tahkim, terjadilah perpecahan 3 golongan. Golongan yang pertama yaitu golongan yang pro dengan Muawiyah, yang kedua yaitu golongan yang pro dengan Ali bin Abi Thalib, yang ketiga yaitu golongan Khawarij yang pengikutnya Ali. Nah, yang terakhir yaitu adanya peristiwa Amul Jamaah. Nah, Amul Jamaah ini yaitu tahun persatuan. Nah, peristiwa Amul Jamaah ini menandai berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin dan penyerahan kekuasaan antara Hasan bin Ali kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi, setelah beberapa tahun kemudian, Ali bin Abi Thalib sempat menyerahkan kekuasaan kepada anaknya, yaitu Hasan bin Ali. Namun, karena situasi sedang krisis politik dan keamanan semakin merebaknya konflik perpecahan di kalangan umat Islam membuat Hasan bin Ali itu pemerintahannya tidak stabil. Nah, lalu Hasan bin Ali menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah agar konflik berakhir dan persatuan umat Islam itu dapat ditegakkan kembali. Nah, sebagian materi dinasti Bani Umayyah I tadi udah ada yang baca kan? Nah, Ibu akan nanya nih, ada berapa coba khalifah yang berpuasa di dinasti Bani Umayyah I? Ayo, ada yang mau jawab? Ikhwan, Ikhwannya siapa dulu? Nah, Aris dulu. Iya, berapa? Ada berapa dinasti Umayyah, khalifah dinasti Umayyah yang berkuasa? Ada 7. Siapa aja? Wah, pinter. Nah, dari jawaban Aris, ada yang mau lebih menyempurnakan lagi? Nah, iya Dian, apa coba? Nah, pinter. Jadi, dalam dinasti Umayyah I itu ada 14 khalifah yang berkuasa. Nah, bukan 7 ya, Aris ya. Nah, kalian udah bagus, udah mau menjawab pertanyaan dari Ibu. Semuanya pinter ya. Tepuk tangan buat Aris dan Dian. Nah, jadi dalam dinasti Umayyah I itu ada 14 khalifah yang berkuasa. Namun, di antara 14 khalifah itu ada 4 yang paling bagus dalam pemerintahannya, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, Marwan bin Hakam, Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz. Nah, dalam dinasti Umayyah I itu ada kemajuan peradaban. Pada
masa Bani Umayyah. Yang pertama, kemajuan ilmu pengetahuan. Yang kedua, yaitu membentuk dan menyempurnakan departemen-departemen pemerintahan. Di antara ilmu pengetahuan yang maju dalam dinasti Umayyah I yaitu ada ilmu tafsir, ada ilmu hadis, ada ilmu qiraat, ada ilmu nahwu, ada ilmu tarik dan geografi, ada juga ilmu seni bahasa. Nah, lalu setelah kemajuan peradaban pada masa Bani Umayyah selanjutnya yaitu sebab runtuhnya Bani Umayyah I di Damaskus. Yang pertama yaitu sikap tidak senangnya masyarakat terhadap khalifah Bani Umayyah I. Dikarenakan apa? Karena rusaknya akhlak para khalifah melalui acara-acara menghibur para pembesar istana dan perebutan kekuasaan di dalam istana tersebut yang menimbulkan respon buruk masyarakat terhadap Khalifah Bani Umayyah I. Nah, yang kedua yaitu peperangan melawan Abbasiyah, keturunan Abbasiyah. Nah, lemahnya pemerintahan Bani Umayyah I itu terjadi hampir di semua wilayah kekuasaan. Nah, sementara kekuatan baru itu muncul, yaitu sebagai lawan politik, yaitu Abbasiyah. Nah, sedangkan Abbasiyah ini sedang berkembang pesat dan mendapat sambutan dan dukungan dari masyarakat Islam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang telah selesai Ibu membahas tentang sejarah Bani Umayyah I di Damaskus. Nah, bagi kalian ada yang mau ditanyakan lagi gak tentang sejarah dinasti Bani Umayyah I di Damaskus? Tidak ada? Semuanya udah paham berarti ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Ibu akan menyimpulkan dari sejarah Bani Umayyah I di Damaskus. Jadi, dinasti Umayyah I di Damaskus itu berdiri pada tahun 40 Hijriah atau 662 Masehi oleh Muawiyah bin Abi Sufyan di kota Damaskus. Nah, Muawiyah bin Abi Sufyan mendirikan dinasti Umayyah I ini karena terjadinya konflik antara Ali bin Abi Thalib. Nah, khalifah pada masa dinasti Bani Umayyah I itu ada 14 khalifah yang berkuasa, namun hanya ada 4 yang bagus dalam pemerintahannya. Di antara 14 khalifah dinasti Bani Umayyah yang berkuasa, di antaranya Muawiyah bin Abi Sufyan, Marwan bin Hakam, Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz. Nah, kemajuan peradaban pada masa dinasti Umayyah I itu yang pertama itu kemajuan ilmu pengetahuan, departemen-departemen pemerintahan. Nah, sebab runtuhnya dinasti Bani Umayyah I itu ada 2. Yang pertama yaitu sikap tidak senangnya masyarakat terhadap Khalifah Bani Umayyah I karena rusaknya akhlak mereka, para khalifah. Nah, yang kedua yaitu peperangan melawan Abbasiyah. Nah, mungkin cukup sekian materi dari Ibu. Jika tidak ada yang mau menanyakan lagi, kita tutup ya pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kurang dan lebihnya Ibu mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.